Apa sih Pak gratifikasi dan juga apa kategorinya yang masuk golongan gratifikasi? Pak Jokowi dulu ketika masih pencitraan menerima gitar dari Metallica itu kan juga dilaporkan ke KPK. Habis itu nggak ada lagi laporan gratifikasi. Menerima barang seharga 10 juta pun itu harus dilaporkan dan kemudian nanti harus membayar pajak dan kemudian harus diserahkan kepada negara. Presiden Jokowi dan keluarganya seolah menjadi sasaran bidikan panah yang dilepaskan dengan sengaja oleh PDIP, yang kini tampak seperti sosok raksasa bayangan yang terus mengintai, mencari celah untuk melayangkan tuduhan demi tuduhan. Dalam narasi yang dimainkan, PDIP digambarkan bak angin ribut yang mencoba menggoyahkan pohon kokoh bernama Jokowi dengan menggugurkan setiap daun kehidupannya. Saya bersumpah. PDIP seakan berubah menjadi seorang detektif haus bukti, mendatangi mantan kekasih Kaesang, mencoba menghidupkan cerita-cerita lama yang seharusnya telah terkubur dalam-dalam. Seolah gitar Metallica yang pernah diberikan kepada Jokowi dapat bernyanyi sendiri. Tuduhan gratifikasi melayang, menyeruak bagaikan angin malam yang dingin dan menggigit. Bahkan jet pribadi yang digunakan Kaesang ke Amerika, diterjemahkan bak burung besi bersayap curiga, membawa tuduhan baru ke atas pundaknya. Tidak ketinggalan, Bobi Nasution, menantu Jokowi, seperti dililit oleh tali tuduhan gratifikasi hanya karena menaiki pesawat. Setiap langkahnya dipantau, seakan PDIP adalah matahari yang tak pernah lelah mengintip dari balik awan, mencari bayangan kesalahan untuk disorot. Hasto Kristianto, salah satu figur sentral PDIP, muncul sebagai lidah api yang terus menyebarkan tuduhan keji kepada Presiden ke-7 Indonesia. Ia menggambarkan Jokowi seolah-olah seorang penjahat yang gemar memutar-mutar roda demokrasi, menabrak konstitusi, dan merancang skenario politik 3 periode yang menyeramkan. Tidak cukup di situ, bayangan PDIP semakin liar. Mereka menggambarkan Jokowi sebagai pengkhianat bangsa, menyematkan label PKI seperti melukis garis-garis hitam di atas kanvas putih. Bahkan, tuduhan bahwa Jokowi mencoba merebut PDIP menyeruak bak badai di malam yang tenang, mengguncang fondasi hubungan yang selama ini terlihat harmonis. Setiap tuduhan yang dilemparkan oleh PDIP seolah-olah adalah jarum-jarum tajam yang menusuk tanpa henti. Namun, Jokowi dan keluarganya tetap berdiri, seperti batu karang yang kokoh menghadapi hempasan gelombang. Majes personifikasi ini melukiskan betapa panasnya tensi politik di negeri ini, di mana tuduhan-tuduhan menjelma menjadi makhluk-makhluk hidup yang terus bergentayangan, mencari mangsa dalam gelap. Dalam bayang-bayang perseteruan ini, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan PDIP seakan menjelma menjadi kawanan burung gagak hitam yang terus mengitari langit keluarga Jokowi, menebar suara sumbang di tengah langit yang seharusnya cerah. Mereka tak hanya datang dari satu arah, melainkan melesat dari berbagai penjuru seperti hujan anak panah yang ingin menjatuhkan reputasi sang presiden beserta keluarganya. Nama Jokowi bergema dalam tuduhan-tuduhan yang seolah-olah bisa berbicara sendiri, memaksakan narasi bahwa dirinya adalah dalang dari kriminalisasi Anies Baswedan, sosok yang digambarkan sebagai rival politik. Tuduhan itu bergema seperti gaung di gua kosong, menggema tanpa akhir, berusaha merobohkan tiang demokrasi yang telah ia bangun. Mereka, yang dulunya dianggap rekan seperjuangan, kini digambarkan seolah menjadi seorang penghakim yang menjatuhkan vonis, menyebut Jokowi sebagai bagian dari PKI. Kata-katanya meluncur seperti pedang bermata dua, membelah hubungan lama yang penuh sejarah perjuangan. Tidak berhenti di sana, ia mengisyaratkan bahwa Jokowi adalah sosok ambisius yang mencoba menciptakan skenario untuk menguasai PDIP, menjadikannya seperti pohon yang ingin mencabut akarnya sendiri. Tuduhan skenario 3 periode, bagaikan riak-riak air yang dilemparkan ke danau tenang, menciptakan gelombang besar yang terus meluas. PDIP menggambarkan Jokowi seakan-akan dia adalah dalang yang duduk di balik layar teater politik, menarik tali boneka demi melanggengkan kekuasaan. Sementara itu, tuduhan bahwa polisi atau parcok digerakkan untuk berpihak pada calon tertentu, menyerupai desas-desus angin kencang yang bertiup dari sudut-sudut gelap, memecah kepercayaan publik terhadap institusi negara. Namun, di tengah gempuran ini, Jokowi dan keluarganya berdiri seperti mercusuar yang kokoh, menerangi jalannya sendiri meski dikelilingi oleh badai yang menggulung. Mereka tidak membalas dengan tudingan atau pernyataan panas, tetapi memilih untuk diam seperti malam yang menunggu datangnya fajar. Drama politik ini bukan hanya kisah persaingan, melainkan sebuah pertarungan narasi di mana setiap tuduhan hidup, bernapas, dan berjalan layaknya makhluk yang terus mencari ruang untuk menancapkan pengaruhnya. Bagaimana akhir cerita ini?
Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi satu hal yang pasti, badai tuduhan ini tak akan mudah merobohkan akar kepercayaan yang telah terbangun di hati rakyat. Dalam babak berikutnya, tuduhan-tuduhan PDIP semakin liar, menjelma menjadi kawanan serigala yang merangsek mendekati keluarga Jokowi, mencoba menanamkan ketakutan di tengah malam yang gelap. Mereka menyeruak dari segala penjuru, menggigit setiap celah yang mereka temukan, berusaha merobek reputasi dan kepercayaan yang telah lama terbangun. PDIP seperti angin badai yang menerjang tak kenal lelah, menuduh Jokowi telah menggunakan tangan besi untuk menggerakkan aparat negara, khususnya Polri, demi berpihak kepada calon tertentu dalam Pilpres 2024. Tuduhan ini menjelma menjadi bisikan-bisikan angker yang terus beredar di ruang publik, membangun citra bahwa Jokowi adalah seorang dalang yang menyusun strategi di balik layar, mengabaikan hukum dan demokrasi. Tidak cukup dengan itu, tuduhan lainnya mulai menyentuh aspek yang lebih personal. Megawati, dengan suara yang bergaung seperti genderang perang, menyebut Jokowi sebagai seorang pengkhianat, seseorang yang berambisi melampaui batas konstitusi demi kekuasaan. Bahkan, ia menambahkan nada ancaman, menuduh Jokowi berupaya merebut PDIP, bagaikan seorang anak yang dianggap ingin merebut hak waris dari orang tuanya sendiri. Seolah membawa beban dari sejarah yang panjang, nama PKI kembali dimunculkan, dan Jokowi dituding sebagai bagian dari kelompok tersebut. Tuduhan ini seperti kabut tebal yang berusaha menyelimuti masa lalu dengan warna suram, menggiring opini publik menuju bayangan-bayangan kelam. Tuduhan ini tak hanya menyerang Jokowi, tetapi juga ingin menanamkan ketakutan dan keraguan pada pendukungnya, seolah mengingatkan kembali luka lama yang sebenarnya telah memudar. Namun, meski badai tuduhan terus menggulung, Jokowi dan keluarganya seperti pohon beringin tua yang menancapkan akarnya dalam-dalam ke tanah. Mereka tetap tegak berdiri, meski diterpa angin fitnah yang mencoba mencabut mereka dari dasarnya. Sikap dia mereka menjadi refleksi dari keyakinan kuat, seakan mereka berkata pada dunia, jika kebenaran tidak butuh teriakan, ia akan berbicara sendiri pada waktunya. Setiap tuduhan yang dilemparkan, seperti percikan api, berusaha membakar kepercayaan rakyat. Tetapi rakyat, seperti lautan luas, tak mudah terbakar. Mereka menyaring setiap isu yang beredar, memisahkan kebenaran dari kebohongan, dan menjadikan tuduhan-tuduhan itu hanya sebagai debu yang tertiup angin. Kini, narasi politik ini memasuki panggung akhir, di mana PDIP dan Jokowi berdiri di dua kutub yang berlawanan. Akankah badai ini menjadi kisah runtuhnya hubungan lama, atau justru menjadi ujian yang menguatkan pondasi baru? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi satu hal yang pasti, di tengah pusaran politik ini, rakyat adalah hakim sejati yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang hanya bersembunyi di balik bayang-bayang tuduhan. Berkuliah di Bandung,